Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah. La profile dah seperti biasa, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Aduh, kemarin coy kena dolkun lagi. Ada. 3 kali gua upload, 3 kali kena juga. Gua agak kesel juga. Tapi beruntung udah banding ternyata berhasil. Dah bisa lagi upload selanjutnya lagi untuk La profile. Oke, langsung aja kita gas. Yang mau bantu gua copy ataupun wifi bisa lah baca di deskripsi. Oke, langsung aja gas. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia cukup terkejut ketika dia mendapatkan informasi kalau ternyata salah satu murid dari sekte Mo memiliki luck level 10. Dan itu juga telah dikonfirmasi oleh staff Regan yang membuat Lee Seok-gi sungguh sangat senang. Dia tidak menyangka kalau ternyata ada harta karun seperti ini di rumahnya. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga tahu pasti di masa depan ini anak benar-benar bakal menjadi superhuman. Wah, dan aku akan menyebutnya juga seperti itu. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan Lee Seok-gi dia juga memiliki rencananya sendiri. Dia akan menggunakan bocah Mong Dongfang sebagai petunjuk arah dan juga penentu hadiah yang akan dia temukan nanti jika dia sedang melakukan sebuah perjalanan. Lee Seok-gi akan membawanya dan itu jelas akan memberikan keuntungan yang banyak. Ucap dari Lee Seok-gi yang sungguh sangat senang. Bahkan dia juga ingin membawa bocah Mong Dongfang bersama dirinya ketika dia menjelajahi tempat ini, mencari di mana heart dari Kaisar King berada. Tapi di sini ketika Lee Seok-gi sedang berbicara seperti itu, memikirkan rencananya, di sini dia pun juga cukup ternotis ketika dia mendengar suara dari Dongli yang mengatakan untuk segera masuk. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga agak ternotis ketika Dongli memanggilnya sebagai Master Sekte. Apa? Dia memanggilku Master Sekte kah? Apa-apaan ini? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini karena memang portal telah dibuka oleh Dongli, di sini Lee Seok-gi dia mempersilahkan Staff Regan untuk masuk duluan. Dan ketika Staff Regan dia masuk duluan, di sini Lee Seok-gi mengikutinya dari belakang. Dan ketika dia akan masuk, kepalanya kepentok yang membuat Lee Seok-gi benjol dikit. Aduh. Ada apa? Tanya dari Staff Regan. Tidak ada apa-apa, ucap dari Lee Seok-gi walaupun palanya benjol dikit. Waduh. Dan setelah mereka masuk ke dalam sekte Mo, di sini Dongli dia memanggil Lee Seok-gi dengan sebutan, "Ya, selamat datang kembali Staff Regan dan juga Master Sekte Lu." Ucap dari Dongli yang membuat Lee Seok-gi agak sedikit kesal. Apa? Dia memanggilku Master Sekte? Apa-apaan ini? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Dongli dia juga mengucapkan salam kepada Staff Regan, tapi mengabaikan Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi dia agak sedikit kesal. Apa? Dia mengabaikanku kah? Dia bahkan tidak melirikku. Apa-apaan ini? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan ini terlihat sepertinya kalau Dongli benar-benar merajuk dengan dirinya, tapi tidak dengan murid-murid dari sekte Mo yang lainnya. Di sini mereka menyapa Lee Seok-gi dan juga Staff Regan dengan sangat sopan. Mereka semua menyapa satu persatu. Dan untuk Lee Seok-gi, mereka semua terlihat normal kecuali ya si Dongli ini. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Luo Beng, udah lama nggak lihat. Skill pesonanya makin meningkat. Wah, luar biasa. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk para murid-murid luar, murid-murid pesuruh, mereka terlihat sungguh sangat antusias ketika mereka melihat Lee Seok-gi telah kembali pulang. Begitu juga dengan para murid-murid laki. Di sana mereka juga sungguh sangat antusias karena mereka tahu kedatangan dari Lee Seok-gi akan memberikan kemajuan untuk mereka pula. Dan itu jelas membuat mereka sungguh sangat senang. Tapi tidak dengan Dongli. Dia merajuk kepada Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Anak ini, aku tidak bisa diam-diam aja selamanya kan? Apa-apa ini? Aku harus mencari topik lain nih. Ucap dari Lee Seok-gi yang mencoba untuk mencairkan suasana. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dia harus menguji dari Mong Dongfang karena memang dia ingin melihat keberuntungan yang dimiliki oleh Mong Dongfang. Maka dari itulah di sini Lee Seok-gi dia berujar, tetua Dongli, bisakah kau mengeluarkan Mong Dongfang? Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Dongli tambah kesal ketika dia dipanggil sebagai seorang tetua, bukan adiknya. Apa? Tetua? Baiklah, sesuai dengan keinginan Anda, Master Sekte. Ucap dari Dongli yang menyambut kata-kata dari Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi jadi tambah bingung. Lah, dia malah memanggilku Master Sekte lagi. Dan melihat itu semua, melihat sikap yang ditunjukkan oleh Dongli dan juga Lee Seok-gi membuat Staff Regan yang melihatnya dia merasa kalau hubungan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekte Mo ini memang sungguh sangat aneh dan juga ini cukup menarik, ucap dari Staff Regan. Dan sepertinya aku juga harus menyapa adik juniorku, sambut dari dirinya. Dan untuk adik juniornya, ya siapa lagi kalau bukan Pak Tua Ji ini.
Dan setelahnya kini Lee Seokgi dia pun kembali ke Sekte Mo dan dia merasa kalau udah cukup lama aku tidak kembali ke rumah. Hey, apakah ada yang merindukanku? Ucap dari Lee Seokgi. Dan untuk murid-murid yang lainnya di sini mereka pun tentunya ya merindukan Lee Seokgi. Apalagi untuk Xiao Qiu, dia merindukan Lee Seokgi sesuai dengan keinginannya, yaitu makan. Waduh, sungguh ya. Seperti itulah untuk Xiao Qiu. Dan untuk Luo Bing tentunya dia merindukan Lu Xiaogi. Dan tentunya dia juga menunjukkannya dengan cara yang duhai dan juga imut seperti ini. Dan untuk Meng Dongfang tentunya dia juga sama, mengucapkan kalau dia merindukan maksudnya, merindukan Master Sekte. Dan dia juga menunjukkan ketulusan di setiap kata-kata yang dia ucapkan, tapi tidak dengan Dongli. Dia menunjukkan aura seperti wanita yang sangat marah. Dan untuk Lee Seokgi dia berujar, tetua Dongli, apa yang sedang kau lakukan? Ucap dari Lee Seokgi yang membuat Dongli tambah kesal ketika dia dipanggil sebagai seorang tetua. Dan untuk Lee Seokgi dia pun bingung tentang apa yang harus dilakukan kepada bocah ini. Bocah ini apa-apaan ini? Ucap dari Lee Seokgi. Tapi karena memang di sini Lee Seokgi ingin mencoba kekuatan yang dimiliki oleh Meng Dongfang, laknya membuat Lee Seokgi dia berujar, Meng Dongfang, ayo bermain sedikit dengan diriku. Ucap dari Lee Seokgi yang membuat Meng Dongfang dia pun kaget. Apa? Aku? Ya, aku ingin melihat seberapa kau telah melakukan sebuah kemajuan. Ucap dari Lee Seokgi yang ingin mengetes lak yang dimiliki oleh Meng Dongfang. Dan untuk Meng Dongfang tentunya ketika dia ditantang oleh Lee Seokgi membuatnya pun agak sedikit Master Sekte ini tidak perlu banyak bicara, langsung aja lakukan. Ucap dari Lu Xiaogi yang tidak membiarkan Meng Dongfang kabur. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga meminta kepada Meng Dongfang untuk mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Dan untuk Meng Dongfang tentunya mau tidak mau dia harus melakukannya, karena memang ya gimana lagi. Dan kini mereka berdua pada akhirnya pun pergi ke atas arena. Namun di sini sebelum mereka melakukan latih tanding, Meng Dongfang dia mengucapkan kalau dia Master Sekte, ini maafkan aku kalau aku sedikit tidak hormat. Ucap dari Meng Dongfang. Dan untuk Lee Seokgi, ya lakukanlah, aku ingin melihat betapa kau tidak sopannya itu. Ucap dari Lee Seokgi yang membuat kini Meng Dongfang dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat mengalahkan Lee Seokgi. Tapi di sini untuk Lee Seokgi cukup mudah bagi dirinya menghentikan serangan yang diberikan oleh Meng Dongfang. Yoi. Lumayan, namun ini masih kurang. Ucap dari Lee Seokgi yang kini memberikan sebuah pelatihan kepada Meng Dongfang. Cobalah untuk menyesuaikan tempoku. Ucap dari Lee Seokgi yang memberikan sebuah pelatihan kepada Meng Dongfang. Dan untuk Meng Dongfang kini dia pun mencoba menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Lee Seokgi. Dan ini adalah hal yang cukup membuat Meng Dongfang sedikit berkeringat. Dan untuk Lee Seokgi, sepertinya dia memang sudah luar biasa. Dan saat ini dia juga telah mencapai batas dan seperti yang diharapkan dari muridku, luar biasa. Ucap dari Lee Seokgi. Dan sekarang saatnya menguji keberuntungan yang dia miliki. Ucap dari Lee Seokgi yang kini mencoba untuk dapat memberikan sebuah serangan yang agak sedikit agak gimana gitu, yang membuat Meng Dongfang dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Begitu juga dengan Dongli, dia pun meminta kepada kakaknya untuk bersikap santai kepada muridnya. Tapi di sini serangan yang diberikan oleh Lee Seokgi dapat miss. Serangan yang diberikan oleh Lee Seokgi meleset, yang membuat Lee Seokgi dia pun bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Apa-apaan ini? Ini bergerak sendiri kah? Ucap dari Lee Seokgi. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Lee Seokgi memang melenceng dikit. Dan untuk para murid-murid yang lain, mereka pun berpikir kalau Lee Seokgi memang melakukannya secara sengaja. Master Sekte ternyata dia dapat bersikap lembut. Ini bikin khawatir saja, ucap dari mereka. Dan untuk Dongli, dia pun tahu kalau itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Lee Seokgi, bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh kakaknya. Begitu juga dengan Lee Seokgi. Aku mengincar rambutnya. Lantas bagaimana bisa ini terdorong seperti itu? Ucap dari Lee Seokgi yang cukup bingung. Karena memang sebelumnya Lee Seokgi tidak memiliki sebuah niat untuk dapat menggesernya. Tapi ketika dia melakukannya ternyata itu bergeser dengan sendirinya. Yang membuat Lee Seokgi dia jadi bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Dan untuk Meng Dongfang dia pun berpikir kalau Lee Seokgi lah memang sengaja melakukannya. Terima kasih Master Sekte atas pencerahannya dan terima kasih, ucap dari Meng Dongfang. Tapi di sini untuk Lee Seokgi dia pun tahu kalau ini tidaklah mungkin sesederhana itu. Maka dari itulah dia pun mencoba untuk dapat melihatnya dengan kekuatan spiritual miliknya, menggunakan sword heart miliknya. Dan ketika Lee Seokgi dia melakukannya, dia melihat kepada Meng Dongfang dan ternyata dia dapat melihat sosok yang tidak kasat mata, sebuah keberuntungan yang luar biasa yang melindungi Meng Dongfang, yang membuat Lee Seokgi dia sungguh sangat senang. Jadi begitu ya.
untuk dapat diterima di sekte Mo. Jadi, itu pasti kena keberuntungan yang luar biasa. Ucap dari Lee Seok-gi yang memberikan sebuah kesimpulannya sendiri. Kau sungguh sangat hebat. Kau sungguh tidak buruk. Ucap dari Lee Seok-gi yang sungguh senang, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi. Karena mereka nggak tahu tentang keberuntungan yang dimiliki oleh Mang Dongfang. Tapi di sisi lainnya, terjadilah letupan energi yang cukup keras yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mengejutkan bagi mereka semua. Dan untuk Dong Li, dia pun berpikir, apa yang terjadi? Apakah musuh? Ucap dari Dong Li yang panik, dan ternyata itu bukan musuh, tapi melainkan Pak Tua Haji yang sedang ngamuk kepada Sofregen. Dan untuk Sofregen, dia mengatakan kalau Pak Tua Haji ini udah salah paham. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji enggak peduli, yang membuat Sofregen dia pun jadi bingung harus berkata apa. Dan dia meminta bantuan dari Lee Seok-gi untuk dapat menjelaskan ini semua kepada adik juniornya. Lee Seok-gi, cepat tolong bantu jelaskan kepada adik juniorku. Ucap dari Sofregen yang membuat Lee Seok-gi dia juga bingung. Apa? Jelaskan apa ini? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Sofregen, dia pun bersembunyi di belakang dari Lee Seok-gi, dan dia juga berujar, iya, cepat katakan kepadanya bahwa aku bahkan tidak menjadi one time mastermu sekalipun. Ucap dari Sofregen. Tapi di sini untuk Pak Tua Haji, apa nih kau, saudara senior, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih ingin menyangkalnya? Kau telah menunjukkan domainmu kepadanya. Bukankah itu berarti kalau kau telah menjadi one time masternya? Kau telah mengajar seorang junior dengan tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku harus memberikan kau sebuah pelajaran yang bagus hari ini. Ucap dari Pak Tua Haji yang merepet baik. Dan untuk Lee Seok-gi, jadi ini gara-gara itu kah? Dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, Pak Tua Haji, ini sepertinya Anda salah paham ini. Sofregen, dia benar-benar tidak menjadi masterku kok. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Pak Tua Haji, dia masih tidak percaya. Omong kosong. Lalu bagaimana kau bisa menjelaskan tentang domainnya? Bagaimana bisa dia menunjukkan domainnya kepada dirimu jika dia tidak menganggapmu sebagai muridnya? Apa ini? Ucap Pak Tua Haji yang tidak terima. Dan untuk Lee Seok-gi, dia berucap, tidak. Itu karena aku tidak mempelajari apapun dari domain miliknya. Tapi kami hanya melakukan sebuah pertukaran kok. Aku mendemonstrasikan domainku dan Paman Martial dia juga melakukannya. Jadi ya itu cuma sebuah pertukaran. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat mereka pun cukup terkejut. Apa? Kak, kau telah membangkitkan domainmu kah? Ucap dari mereka yang cukup terkejut. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Yosh, Dong Li, kakakmu telah menjadi seorang kultivator hebat. Kakakmu telah menjadi seorang great kultivator. Dan untuk mereka yang telah menjadi great kultivator, bukankah membangkitkan domain adalah hal yang wajar? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Dong Li, dia bersungguh sangat senang ketika kakaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Kakak, akhirnya kau naik ke rank 5 juga. Ucap dari Dong Li yang membuat Lee Seok-gi, apa-apaan ini? Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan kata akhirnya? Jangan bilang kau masih menekan rankmu kah? Untuk menungguku kah? Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir sebenarnya si Dong Li ini ada di rank berapa? Menganggap dirinya akhirnya apa ini? Ucap dari Lee Seok-gi yang tahu kalau sepertinya Dong Li ini memang sengaja menekan levelnya agar nggak jauh-jauh daripada kakaknya ini. Dan untuk Pak Tua Haji, benarkah apa yang diucapkan oleh dirinya? Ucap dari Pak Tua Haji yang tidak percaya. Dan untuk Sofregen, dia berujar, iya itu benar, sambut dari Sofregen. Dan di sini Sofregen dia juga berujar, setelah melihat dua domainmu, aku juga mendapatkan banyak pencerahan. Ucap dari Sofregen yang membuat Pak Tua Haji dia berujar, jika seperti itu, ya baiklah. Selama kau tidak menyesatkan seorang junior dengan bakat khas yang dimiliki oleh Lee Seok-gi dan juga instruksiku, pencapaiannya pasti akan luar biasa di masa depan. Dan dia pasti akan... Tunggu dulu. Domain dua. Apa maksudmu? Ucap dari Pak Tua Haji yang tiba-tiba saja kaget ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Sofregen sebelumnya. Begitu juga dengan murid-murid dari sekte Mo. Mereka pun cukup terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Sofregen yang sebelumnya. Dan ketika Sofregen dia mengkonfirmasi kalau Lee Seok-gi memiliki dua domain, membuat mereka pun terengah-engah dong. Pak Tua Haji dan juga Dong Li serta murid sekte Mo yang lainnya, mereka pun cukup terkejut. Sempat terdiam beberapa saat sebelum Pak Tua Haji dia pun shock. Dia tidak percaya bagaimana bisa Lee Seok-gi melakukannya. Gila
gila, mustahil untuk seseorang memiliki dua domain. Bagaimana caranya kau melakukannya? Ucap dari Pak Haji yang shock. Dan untuk Lee Seok-gi dia berujar, ya itu semua terjadi secara alami. Alami apaan? Kagak ada alamian, ucap dari dirinya di dalam hati. Karena sejatinya kan aku punya sistem, punya cheat. Dan untuk Pak Haji dia pun berujar, bagus sekali, ini bagus sekali, cepat, tunjukkan, kami ingin melihatnya. Ucap dari Pak Haji yang udah nggak sabar ingin melihat domain yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Dan untuk mereka juga menantikan domain apa yang diucapkan, yang telah diciptakan oleh Lee Seok-gi, dibangkitkan maksudnya. Aduh. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga berujar, baiklah, aku akan menunjukkannya. Dan kalau begitu, tolong berikan aku beberapa nasihat. Ucap dari Lee Seok-gi yang ingin bersikap agak sedikit sombong. Dan dia juga mulai berujar, domainku. Muncullah ucap dari Lee Seok-gi sebelum pada akhirnya dia pun membangkitkan domain pertamanya ataupun domain kedua, yaitu Human Immortal. Dan satunya lagi juga Seok-gi membangkitkannya, yaitu domain merahnya ini Susanoo keduanya. Dan itu jelas hal yang sangat luar biasa. Yang melihat dua kombinasi yang luar biasa membuat mereka pun kagum dengan domain yang dimiliki oleh Lee Seok-gi ini sangat cantik, luar biasa, ucap dari Bing. Dan untuk Mong Dongfang dia juga kagum dengan apa yang diciptakan oleh Lee Seok-gi. Begitu juga dengan Xiao Q, mereka semua kagum. Dan untuk Dongli dia juga shock dengan apa yang telah dia lihat ini. Ini adalah domain milik kakak, ucap dari Dongli. Apalagi untuk Pak Haji ketika dia melihat domain yang dibangkitkan oleh Lee Seok-gi membuatnya shock. Ini adalah domain milik leluhur, ucap dari Pak Haji yang tubuhnya kini gemetar. Dan untuk Dongli yang mendengar Pak Haji gemetar seperti itu membuatnya bertanya, Master, apakah kakakku telah membangkitkan domain milik leluhur kah? Ucap dari Dongli. Dan hal itu pun dibenarkan oleh masternya ini, Pak Haji yang berwarna merah itu pasti adalah domain milik leluhur. Bagaimana mungkin ada yang mampu memadatkan ini semua? Gila, ucap dari Pak Haji yang shock ketika dia melihat domain yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Dan itu membuat Pak Haji dia juga bertanya kepada Sofragan, bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Seok-gi bahkan dia bukanlah murid dari Black Bamboo sekte kita. Bagaimana mungkin dia? Entahlah, aku juga tidak tahu adik junior. Mungkin saja ini terjadi secara alami, ucap dari Sofragan yang membuat Pak Haji dia pun kesal. Apa hal lagi nih, orang tua ini selalu aja mengatakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Ucap dari Pak Haji yang kesal. Dan untuk Sofragan dia berujar, lihatlah, Lee Seok-gi dia juga memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan untuk satunya lagi, kau pasti akan juga terkejut, ucap dari Sofragan yang membuat ini ketika domain kedua milik Lee Seok-gi telah dipancarkan. Pak Haji dia juga merasakan ada yang aneh karena energi spiritual yang ada di sekitarnya juga mulai melayang. Dan itu membuatnya berujar, ini menyeramkan, ucap dari Pak Haji. Begitu juga dengan mereka yang ada di sekitaran dari Lee Seok-gi ketika dia membangkitkan domainnya di sini. Energi spiritual yang mereka miliki juga diserap oleh Lee Seok-gi yang membuat Pak Haji dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, karena dia adalah seorang kultivator tingkat 8 dan domain yang telah dimiliki oleh Lee Seok-gi bahkan mampu mengambil energi spiritual yang dimiliki oleh dirinya. Apa-apaan ini, gila, bahkan ini lebih aneh daripada domain milik leluhur, ucap dari Pak Haji. Dan itu juga dibenarkan oleh Sofragan. Nah iya benar adik junior, ini juga sama. Bahkan yang menakjubkan, ini adalah domain yang mengabaikan rank dari kultivator itu, ucap dari Sofragan yang membuat Pak Haji dia kesal. Kalau itu aku juga tahu, ucap dari Pak Haji yang gak mau kalah dari Sofragan. Dan untuk domain yang dibangkitkan oleh Lee Seok-gi memang sungguh luar biasa, yang membuat Dongli dia pun merasa kalau ini benar-benar top Marco top, yang membuatnya berujar, jika kakak semakin kuat seperti ini, di masa depan aku bisa tinggal di gunung selamanya, gak perlu turun lagi dong, ucap dari Dongli yang gak mau sampai dia harus ikut dengan urusan dunia. Dan untuk para murid-murid dari sekte Mo, mereka sungguh kagum dengan apa yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Tapi uniknya di sini ketika Lee Seok-gi dia membangkitkan domain kedua miliknya, energi spiritual yang dapat diserap bukan cuma dari mereka yang ada di sekitarnya saja, tapi itu juga dapat menarik sesuatu yang berasal dari makam leluhur. Dan itu ternyata berasal dari seluruh yang ada bersama dengan Ao. Energi spiritualnya juga mulai membuat benda itu bergerak, yang membuat Ao ketika dia sedang tertidur dia pun memegang kembali benda itu dan mengatakan untuk tidak perlu bergerak.
Sedangkan di sisi lainnya, di luar dari sektemu, kini ada sepasang orang yang datang. Sepasang kultivator hebat datang mendekati tempat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mencari Lu Xiaoqi. Dan siapakah mereka? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Start. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Waduh. Aku mau cerita dikit aja coy ya. Kemarin coy, ini yang kemarin sih harusnya. Untuk hari Rabu kemarin, wah gila, itu 3 kali coy gue bikin dolkun. Gue hapus lah. Apa nih masalahnya nih? Mungkin ada esensi gitu kan, merah-merah esensi. Tuh, dah gue hapusin esensinya. Gue hapus lagi, kuning lagi. Wah, apa ini cuy? Apakah dari kata-katanya kah? Atau ada yang miss gitu? Gua dengerin tuh pelan-pelan satu. Nggak ada apa-apa. Kagak ada yang aneh dari kata-kata yang gue buat gitu kan. Terus apa nih? Oh mungkin ini warnanya nih gue gantilah. Makanya ada beberapa video kan yang ada beberapa panel tuh yang hitam putih tuh. Itu kan ya itu tuh supaya nggak kedolkun tuh. Nah gua hitam putihin tuh yang nggak bermasalah. Ya yang kira-kira bermasalah. Aduh belibet dah gue ngomong. Ya gitu tuh. Udah gue hitam putihin ternyata masih dolkun juga. Enak dong. Udah lah. Gue hitam putihin lagi tuh. Gue hapus tuh beberapa kata yang bilang yang jelek-jelek tuh. Gue hapus lagi. Gue nungguin lama nih. Udah gue tinggal beli bensin. Setelah gue beli bensin ngantri kan panjang tuh. Terus gue gue tengok lah tuh waktu lagi ngantri, gue cek lah di HP. Udah selesai uploadnya. Nah gue pasang iklannya. Dolkun lah, nggak dolkun. Ijo, wah ijo, seneng gue gitu kan. Dah pergi gue ke rumah sakit, daftarin ibu mertua gue agak sedikit ya, tau lah orang tua gitu. Udah datang ke sana, lagi nunggu dokter, gue cek dolkun lagi. Emosi tingkat dewa saya saat itu. Emosi sekali. Tukang sate. Nah emosi gue kan, udah emosi, udahlah gue banding tap. Sampai gue pulang jalan naik motor, neng. Capek, terus makan gue lihat, udah hijau. Makanya bisa upload jam 8. Itu aja sih untuk cerita hari ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Sorry curhat dikit.